Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Bu, kakak harus kita ungsikan. Dia tidak boleh tinggal di rumah. Nanti tetangga bisa heboh, kata ayah memecah kesunyian. Tapi ya, kakak anak kita, bantah ibu. Benar bu, kakak anak kita, tapi dia sudah berubah menjadi harimau. Ini memang salah ayah yang tidak menyimpan cincin itu di tempat yang aman. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Kisah ini terjadi di sebuah desa di Jawa Tengah yang merupakan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 80-an. Kejadiannya menimpa seorang anak laki-laki sulung di sebuah keluarga. Kejadian ini seperti mimpi buruk bagi sebuah keluarga di desa tersebut, khususnya bagi sang ayah. Beliau sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anak laki-lakinya. Menurut cerita sang ibu, semasa muda suaminya adalah seorang pemuda yang senang sekali belajar ilmu bela diri dan juga ilmu spiritual. Beliau sering berpindah-pindah perguruan bela diri, mencari guru yang baru. Beragam ilmu bela diri dan ilmu spiritual beliau dapatkan dari berbagai guru yang berbeda-beda pula. Namun setelah menikah dengan ibu tersebut, beliau sudah tidak lagi belajar seperti itu, hal-hal seperti itu. Beliau fokus bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan beliau dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tahun 80-an saat itu, anak perempuannya masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, sementara si sulung sudah kelas 1 SMP. Siang itu sekitar pukul 2 siang, anak laki-lakinya meminta uang kepada ibunya yang sedang berada di dapur untuk membeli sesuatu. Tapi sepertinya tidak dikasih oleh ibunya. Kemudian anak tersebut masuk ke kamar orang tuanya dan entah apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut. Karena saat itu ayahnya juga belum pulang dari bekerja. Selang beberapa menit kemudian,
ibunya keluar dari dapur dan masuk ke kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan ibunya dari dalam kamarnya. "Tolong, ada macan!" teriak ibunya sambil tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Anak perempuannya pun segera menghampiri ibunya. "Ada apa, Ibu?" tanya anak tersebut sambil setengah berteriak. "Ada macan di dalam kamar," jawab ibunya dengan nafas yang masih tidak beraturan. "Hah? Yang benar, Bu?" tanya anaknya lagi dengan wajah kaget. "Iya benar, itu di kamar," jawab ibunya lagi. Saat anak perempuannya hendak mendekati pintu kamar, ibunya menarik lengan anaknya tersebut seraya berkata, "Jangan, Nak, tunggu ayahmu pulang saja." Rasa penasaran menghinggapi benak anak perempuan tersebut, tapi dia juga takut. Akhirnya dia menurut apa kata ibunya. "Ibu, tadi aku melihat kakak masuk ke kamar ibu, tapi entah kenapa malah ada macan. Terus kakak kemana, Bu? Apa jangan-jangan..." Belum lagi anak tersebut selesai berbicara, ibunya langsung memotong pembicaraan. "Shh, jangan asal bicara, Nak. Udah, nunggu ayahmu saja," kata ibunya. Mereka segera ke ruang tamu menunggu sang ayah pulang. Mereka tidak minta tolong ke tetangga karena ibu melarangnya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan ibu dari anak mereka. Tak berapa lama kemudian, ayah pun pulang. Ibu langsung memeluk ayah sambil menangis. Anaknya pun jadi tambah bingung dengan sikap ibunya. "Ayah, itu anakmu gimana?" kata si ibu dalam pelukan ayah sambil menangis. Si ayah sendiri tampak bingung. "Ada apa, Bu?" tanya ayah kemudian. "Ayah, di kamar ayah ada macan. Tadi kakak masuk ke kamar ayah," jawab si anak perempuan. Sang ayah langsung melepas pelukan ibu dan bergegas menuju kamar. Anak perempuan dan si ibu mengikuti ayah dari belakang. Benar saja, saat pintu kamar terbuka, di kamar ada seekor harimau belang sedang duduk di lantai. Dan yang aneh, harimau tersebut seperti menangis. Terlihat air matanya mengalir cukup deras. Ayah diam terpaku. Beliau tampak syok melihat keadaan itu. "Bagaimana ini, Ayah?" tanya anak perempuan memecah kesunyian. Si ayah mendekati harimau tersebut dan memeluknya sambil menangis. "Maafkan ayah, Nak," kata si ayah dalam tangisannya. "Nak," anak perempuannya semakin bingung. "Ibu, siapa sebenarnya harimau itu?" tanyanya lagi pada sang ibu. Itu kakakmu, Nak. Macan itu kakakmu," jawab ibunya sambil menangis. "Kakak?" Anak perempuan itu kagetnya bukan main. Bagaimana mungkin kakaknya bisa berubah menjadi macan? Ibu kemudian mendekati ayah yang masih memeluk harimau itu. Yang kata si ibu, itu adalah jelmaan kakak dari anak perempuan tersebut. "Gimana ya? Apa kakak bisa kembali jadi manusia lagi?"
tanya si ibu pada ayah. Ayah melepas pelukannya pada harimau itu perlahan. Sesaat kemudian, beliau menggelengkan kepalanya. Pertanda bahwa jawaban dari pertanyaan si ibu adalah tidak bisa. Sekarang giliran si ibu yang menghambur memeluk harimau itu sambil memanggil nama anak sulungnya tersebut. "Maafin ibu, Nak," kata-kata yang keluar di antara tangisan ibu. Tak terasa air mata anak perempuan itu pun sudah mengalir deras. Dia mendekat ke arah ibunya dan harimau itu. Untuk beberapa saat suasana hening, hanya sesenggukan tangis mereka yang terdengar. "Bu, kakak harus kita ungsikan. Dia tidak boleh tinggal di rumah. Nanti tetangga bisa heboh," kata ayah memecah kesunyian. "Tapi ya, kakak anak kita," bantah ibu. "Benar, Bu. Kakak anak kita, tapi dia sudah berubah menjadi harimau. Ini memang salah ayah yang tidak menyimpan cincin itu di tempat yang aman," jawab ayah. Menurut cerita ibu, dulu ayah pernah dikasih cincin bertuah dari salah seorang guru spiritualnya. Siapapun yang memakai cincin itu akan berubah menjadi harimau. Cincin itu biasanya dipakai ayah kalau menempuh perjalanan jauh. Beliau tidak perlu naik kendaraan umum, cukup memakai cincin itu. Dan setelah berubah jadi harimau, bisa lari kencang dan tidak terasa capek. Namun, untuk berubah kembali menjadi manusia lagi, ada ritual yang harus dijalani sebelumnya. Dan juga ada bacaan mantranya. Jadi, jika orang belum pernah melakukan ritual dan membaca mantranya, maka dia tidak bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Itulah yang terjadi pada kakak anak sulung mereka. Sepertinya si kakak setelah tidak dikasih uang ibunya, dia masuk ke kamar orang tuanya dan mungkin mencari uang di saku celana ayahnya. Tapi bukannya uang yang dia dapat, melainkan cincin bertuah milik ayahnya yang belum sempat disimpan ke tempat yang semestinya. Karena tadi terburu-buru ada janji dengan kawan kantornya. Akhirnya si kakak yang sudah berubah menjadi harimau diungsikan ayah ke sebuah gua yang ada di lereng sebuah pegunungan yang jarang dijamah manusia. Selamat tinggal kakak, jaga dirimu baik-baik di sana. Kami semua tetap sayang sama kakak. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa atau mempunyai kisah yang tidak dapat kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim lewat email di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.